Halo sobat, kembali lagi bersama saya Redo, and welcome to the Red Zone. Apabila manusia berteman dengan makhluk ini, mungkin saja kita akan bakar-bakaran dengan makhluk ini. Namun sobat, bukan makanan yang akan dibakar-bakar oleh makhluk ini, bukan ayam, bukan ikan, atau sebagainya. Melainkan, yang dibakar-bakar oleh makhluk ini bisa jadi adalah diri kalian sendiri. Karena makhluk ini hobinya adalah membakar, bakar, dan bakar-bakaran. Maka dari itu, kalian semua harus berhati-hati dengan makhluk ini. Karena makhluk ini membutuhkan bahan bakar, baik itu benda maupun manusia. Penting apabila sesuatu itu bisa dibakar, maka ia akan membakarnya. Yang mana itu semua adalah tujuannya untuk mendapatkan kekuatan, supaya SCP yang satu ini menjadi lebih kuat. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-457 atau dikenal dengan nama The Burning Man. Ya, seperti namanya ya, yang mana memiliki arti manusia api. Yang mana makhluk ini merupakan makhluk api yang ukurannya itu sangat besar dan panas sekali. Yang mana api ini membentuk makhluk yaitu manusia. Aku tidak begitu mengetahui apakah makhluk yang satu ini awalnya memanglah bentuknya itu manusia atau bukan. Yang jelas makhluk ini apabila ia mendapatkan bahan bakar yang sangat banyak, maka makhluk ini akan menyerupai bentuk manusia, yang mana ia akan dapat berkembang dengan besar dan membelah bentuknya menjadi banyak. Karena makhluk ini merupakan makhluk yang sangat kuat serta sangat-sangat berbahaya bagi manusia, maka level dari makhluk ini adalah kecil. Ya, sangat-sangat berbahaya. Because kalau kita mendekati makhluk ini saja, jangan mendekatilah, agak jauh saja nih, maka akan sangat berbahaya. Karena panasnya yang ditimbulkan oleh makhluk yang satu ini. Mana apabila kita berniat untuk bakar-bakaran ayam dengan makhluk yang satu ini, maka ayam terbakar, kita pun akan terbakar. Seperti namanya, makhluk ini memang terdiri dari api. Semakin banyak bahan bakar, maka semakin besar pula apinya. Seperti inilah deskripsi dari makhluk ini. Dikatakan, makhluk ini akan semakin kuat dan semakin cerdas apabila semakin banyak pula bahan bakarnya. Apa yang dimaksud di sini dengan bahan bakar? Ya, bahan bakar merupakan sesuatu benda atau apapun itu yang dapat terbakar. Yang penting bahan bakar. Nah, makin banyak benda atau sesuatu yang dapat dibakar, maka makhluk ini akan semakin besar, semakin kuat, dan semakin cerdas. Nah, apabila makhluk ini ukurannya telah menjadi besar, ia akan semakin kuat, ia akan menjadi sangat-sangat cerdas dan sangat berbahaya. Maka dari itu, tujuan hidup dari makhluk ini ada di dunia ini adalah ia menginginkan kekuatan yang begitu besar dan menumbuhkan setiap api di mana-mana. Lalu makhluk ini juga dikatakan ia dapat berbicara seperti halnya manusia. Ia dapat mengeluarkan kosakata manusia sehingga ia dapat berkomunikasi dengan manusia, bahkan dengan pihak Foundation. Apabila makhluk ini telah besar, mendapatkan bahan bakar yang begitu banyak, maka makhluk ini akan berkembang dengan cepat. Seperti halnya contoh, ia dapat mengkloningkan tubuhnya menjadi 2 bagian dan seterusnya sampai banyak. Nah, apabila nih biasanya kloningan dari makhluk ini itu sangatlah agresif dan mengerikan, bahkan tidak sepemikiran dengan SCP yang sama. Maka dari itu, SCP-457 biasanya akan membunuh atau memadamkan SCP yang agresif ini. Seperti yang saya katakan tadi, makhluk ini memiliki hobi yang sangat aneh sekali, yaitu bakar-bakaran. Ya, apapun yang dapat dibakar dan membuat makhluk ini menjadi besar dan lebih kuat, dia akan membakarnya. Karena tujuan dari hidup makhluk ini adalah untuk menyebar dan menjadi besar. Semakin besar makhluk ini, maka ia akan semakin kuat dan cerdas. Maka dari itu, makhluk ini akan terus membakar. Seperti halnya api, jikalau tidak ada yang dapat lagi dibakar, maka api itu sendiri akan padam. Maka dari itulah makhluk ini akan terus membakar dan membakar. Dan karena demikianlah
penangkapan pertama dari makhluk ini terjadi pada tahun 2007. Ia tertangkap telah membakar seluruh bagian hutan, yang mana pembakaran itu dikaitkan dengan makhluk ini. Akhirnya makhluk ini ditangkap oleh pihak Foundation, yang mana sebelum ditangkap, pihak dari SCP Foundation telah berhasil mewawancara SCP ini dengan salah satu dokter yang berada di SCP Foundation, yang mana komunikasi tersebut telah berhasil mendapatkan informasi dari pihak SCP, yang mana kelemahan dan kekurangan dari SCP ini diketahui lewat komunikasi tersebut, yang mana pada waktu itu komunikasi dibatasi dengan kaca anti panas serta anti api, yang mana SCP-457 geram dan marah. Ia menempelkan badan dan tangannya ke kaca tersebut. Lalu ketika dokter itu melarang dan menyuruh untuk mundur, SCP ini tanpa bergerak sedikit pun, ia terus membakar dan membakar. Lalu akhirnya pihak Foundation pun mengancam makhluk ini, yaitu untuk menyiram makhluk ini atau memadamkan makhluk ini dengan air apabila tetap melawan. Karena ancaman demikianlah, SCP ini akhirnya mundur perlahan-perlahan dari pegangan kaca tersebut. Dan disitulah diketahui ternyata SCP ini sangat takut dengan air. Seperti biasa ya, api sangat takut dengan air. Dan dari situlah SCP Foundation mengetahui kelemahan dari makhluk ini. Lalu setelah itu, SCP dari 457 ini dipindahkan ke dalam sel yang telah dibuat khusus untuk SCP yang memiliki suhu yang sangat tinggi ini. Ya, SCP manusia api ini, yang mana ruangan tersebut telah disediakan dengan ukuran 5x5 khusus untuk SCP ini, yang mana ruangan itu merupakan ruangan yang tahan akan suhu tinggi, tahan akan api, tahan akan ledakan, pokoknya tahan akan apapun yang mengakibatkan suatu yang panas-panas. Tempat itu sangat-sangatlah kuat. Nah, apabila SCP ini mengamuk dan tempat itu tidak kuat lagi menahan dari SCP ini, maka tempat itu juga telah dikelilingi oleh selang air, yang mana selang air ini siap untuk menyemburkan atau memadamkan SCP-457 ini. Nah, walaupun demikian, sebenarnya bukan hal mustahil untuk pihak SCP Foundation untuk memusnahkan SCP-457 ini. Namun karena organisasi ini sangat baik dan mencoba untuk mengamankan makhluk ini, tidak ingin memusnahkan makhluk ini, SCP Foundation tetap terus memberikan bahan bakar dari makhluk ini. Walaupun sebenarnya ya bukan mustahil sih untuk mengalahkan makhluk ini atau menghilangkan makhluk ini. Nah, karena ada alasan tertentu untuk melindungi makhluk ini, akhirnya SCP Foundation pun tetap memenuhi kebutuhan dari makhluk ini dengan menyediakan atau telah menemukan bahan bakar untuk makhluk yang satu ini. Namun bahan bakar yang disediakan itu hanyalah sekedar saja, hanyalah secukupnya saja, supaya SCP ini hanya dapat memiliki kekuatan segitu saja, tidak menjadi kuat dan lebih besar lagi. Walaupun demikian, SCP Foundation tetap terus menjaga makhluk ini. Ya, walaupun ia sudah diketahui sangat jahat ya, ketir gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, bagaimana nih pendapat kalian sobat? Apakah kalian ingin bakar-bakaran di tahun baru? Cocok nih SCP ini dikeluarkan dari selnya dan membakar bakar-bakaran. Karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, hobinya adalah bakar-bakaran. Oke sobat, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya @renaldoredo. DM saja makhluk apalagi akan kita bahas. Oke sobat, sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.